Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang model OSI yang merupakan kerangka kerja penting dalam komunikasi data dan jaringan komputer. Sebelum kita lanjutkan, saya akan memberikan kesimpulan dari video animasi sebelumnya. Nah, kesimpulan dari video sebelumnya itu mengenai model OSI, di mana model ini terdiri dari 7 lapisan yang bekerja sama untuk mengatur komunikasi data dalam jaringan, di mana setiap lapisan memiliki peran yang spesifik, mulai dari pengiriman data yang fisik, pengalamatan, hingga perutian, dan memastikan komunikasi yang andal serta menyediakan layanan bagi pengguna. Model ini mempermudah standarisasi jaringan. Oke, kita lanjut yang pertama, yaitu pengantar model OSI. Model OSI atau Open System Interconnection adalah sebuah kerangka kerja yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan yang berbeda. Tujuan dari model ini adalah untuk menggambarkan bagaimana data dikirim dari pengirim ke penerima melalui jaringan. Nah, untuk lebih dalam, mari kita lihat tentang setiap lapisan dalam model ini. Lapisan yang pertama ada physical layer, di mana lapisan ini bertanggung jawab untuk mentransmisikan data dalam bentuk bit melalui media fisik jaringan. Ini melibatkan perangkat keras seperti kabel, modem, dan antena yang digunakan untuk mengirimkan data dari satu node ke node lainnya. Kita lanjut lapisan kedua, yaitu data link layer. Lapisan ini bertanggung jawab untuk menghubungkan dua mesin dalam jaringan yang sudah memiliki lapisan fisik. Di sini data dikemas dalam bentuk bingkai yang merupakan sinyal digital yang dienkapsulasi menjadi paket data. Lapisan ini juga bertanggung jawab atas pengendalian akses ke media dan mendeteksi kesalahan pada level perangkat keras. Nah, di lapisan ketiga ada network layer, di mana network layer ini bertugas untuk mentransmisikan data antara host yang berada di jaringan yang berbeda. Disinilah proses perutian terjadi, yaitu pemilihan jalur terbaik untuk mengirimkan paket dari sumber ke tujuan. Di lapisan ini, alamat IP pengirim dan penerima ditambahkan dalam header paket. Oke, kita lanjut ke lapisan keempat, yaitu transport layer. Di lapisan keempat ini, data diproses dalam bentuk segmen dan bertanggung jawab untuk pengiriman pesan secara end-to-end antara pengirim dan penerima. Lapisan ini menjamin keandalan komunikasi dengan melakukan pengakuan terhadap transmisi yang berhasil dan melakukan transmisi jika terjadi kesalahan. Kita lanjut untuk lapisan kelima yang yaitu ada session layer, di mana lapisan ini mengelola sesi komunikasi antara dua aplikasi yang terpisah. Lapisan ini juga bertanggung jawab untuk mengatur pembukaan, pengelolaan, dan penutupan sesi, serta menangani masalah sinkronisasi jika ada konflik selama komunikasi. Lapisan keenam ada presentation layer, yang sering disebut juga sebagai translation layer. Di lapisan ini, data dari application layer diproses agar sesuai dengan format yang dibutuhkan untuk komunikasi melalui jaringan. Proses seperti enkripsi, deskripsi, dan kompresi data terjadi di sini juga. Selanjutnya ada lapisan ketujuh, yaitu application layer. Terakhir kita sampai di application layer yang merupakan lapisan paling atas dalam model OSI. Lapisan ini berfungsi untuk berinteraksi langsung dengan aplikasi pengguna. Disinilah aplikasi-aplikasi jaringan seperti email, web browsing, dan file transfer beroperasi. Application layer menyediakan layanan bagi pengguna melalui protokol seperti HTTP, FTP, dan lain-lain. Demikian penjelasan singkat mengenai model OSI, di mana model ini memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana data diproses dan dikirim melalui jaringan, serta membantu kita dalam memahami fungsi setiap lapisan dan bagaimana lapisan-lapisan ini bekerja sama untuk menjaga komunikasi yang efektif dan andal. Sekian pemaparan dari saya, terima kasih.